Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi kita hari ini, kita akan membahas materi yaitu tentang zakat dari bab 11. Materinya belum saya sharekan di grup, insya Allah nanti setelah ini saya sharekan di grup, yaitu zakat untuk kesejahteraan umat. Namun sebelumnya, sepertinya untuk melakukan kegiatan pembelajaran dengan jaga jarak bisa sepertinya ya. Itu ada meja yang dikosongkan. Silakan bisa satu meja satu orang. Silakan jaga jaraknya dilaksanakan. Kita harus tetap waspada dengan protokol kesehatan tetap diterapkan. Ciamis hari ini, kemarin Pak Camat bilang Ciamis hari ini tidak lagi zona hijau. Ciamis itu ada 270 kasus positif per hari ini, dan bisa kemungkinan Ciamis bisa kembali ke level 3. Ya, bisa kembali ke level 3. Sekarang ada di level 2. Bisa kemungkinan ke level 3. Kalau ke level 3, ya mudah-mudahan itu tidak terjadi. Karena kalau ke level 3 kalian tidak bisa datang ke sekolah, harus daring lagi di rumah masing-masing. Jadi kita harus tetap waspada, virus ada di sekitar kita. Ya, kita tetap harus waspada. Untuk materi hari ini yaitu zakat untuk kesejahteraan umat. Dalam Islam, kepemilikan harta itu tidak bersifat mutlak. Artinya begini, Allah menitipkan harta kepada manusia. Jadi pemilik mutlak harta itu siapa? Allah. Sementara manusia itu hanya mendapatkan titipan dari Allah, hanya mendapatkan amanah dari Allah untuk kemudian mengolah harta tersebut untuk dijadikan sebagai wasilah atau sarana yang dapat mencapai kebahagiaan manusia baik di dunia ataupun di akhirat. Salah satunya dalam Islam itu, orang yang memiliki harta yang sudah mencapai nisab maka diwajibkan untuk melaksanakan apa? Zakat. Untuk apa zakat ini? Zakat ini kan salah satu tujuannya untuk membersihkan harta. Untuk membersihkan harta. Kalau zakat fitrah untuk membersihkan diri, betul, badan. Kalau zakat harta itu kan untuk membersihkan harta. Dibersihkan dari apa? Dibersihkan dari hak orang lain. Kita punya harta, misalkan punya emas 1 kilo, gitu kan? Punya emas 1 kilo. Nah, dalam emas 1 kilo, setelah 1 tahun kita miliki emas tersebut, itu ada kewajiban 2,5% yang harus kita keluarkan. Kalau yang 2,5% tidak kita keluarkan, maka yang 1 kilo tersebut itu tercampur dengan hak orang lain. Kemudian kita keluarkan 2,5%-nya, maka sisanya itu menjadi milik kita. Nah, jadi ada zakat itu kan untuk kesejahteraan umat, mensucikan diri. Kemudian zakat itu diberikan kepada mustahiknya, sehingga dengan sistem pengelolaan zakat yang tepat, dengan sistem pemberdayaan, maka orang yang tadinya mustahik kemudian akan didorong untuk menjadi muzaki. Contoh yang mustahik zakat itu fakir, miskin, didorong kan dengan dana dari zakat, didorong untuk menjadi muzaki. Dengan cara apa? Diberdayakan. Misalkan di pasihan modalnya, tina dana zakat teh di pasihan modal. Dengan modal tersebut dia berbisnis hingga akhirnya dia keluar dari zona fakirnya, keluar dari zona miskinnya. Lamun geus berhasil jadi jama beunghar, lamun geus jadi jama beunghar, maka yang tadinya mustahik akan berubah menjadi muzaki. Sampai di sini ada gambaran tentang zakat sedikit. Ya, ada ya.
Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya tentang zakat, mari kita baca dulu firman Allah yang ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Dari belakang ini jelas terlihat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana. Wabil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakah. Summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Wa idz akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Summa aqrartum wa antum tashhadun. Shadaqallahul azim. Setelah kita membaca ayat ini, mari kita telaah sedikit ayat ini, di mana dalam ayat ini Allah telah mengambil perjanjian dari orang-orang Bani Israel untuk la ta'buduna illallah, supaya orang-orang Bani Israel itu senantiasa tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Berarti yang pertama Allah mewajibkan kepada Bani Israel untuk senantiasa beribadah itu hanya kepada Allah. Yang kedua, wabil walidaini ihsana, supaya berbakti kepada kedua orang tua, wazil kurba, berbuat baik kepada kaum kerabat, wal yatama, kepada yatim, wal masakin, kepada orang-orang yang miskin, wa qulu linnasi husna, dan supaya berkata kepada manusia dengan perkataan-perkataan yang baik. Wa aqimus shalah, kemudian supaya mendirikan salat, wa atuz zakah, supaya menunaikan zakat. Summa tawallaitum illa qalilan minkum, akan tetapi kebanyakan Bani Israel tersebut kemudian berpaling dari perjanjian ini. Artinya banyak orang-orang Bani Israel yang tidak melaksanakan perintah-perintah Allah yang ini, illa qalilan minkum,
kecuali hanya sebahagian kecil dari kalangan mereka. Wa antum mu'ridun, sedangkan kebanyakan mereka itu ya mereka berpaling dari kewajiban ini. Wa idza akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum. Pun demikian Allah telah mengambil perjanjian daripada kalian, daripada kita semua, la tasfikuna dima'akum, supaya kita itu jangan menumpahkan harta, jangan menumpahkan darah kalian. Artinya kita dilarang untuk saling menumpahkan darah, saling membunuh. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, dan jangan mengeluarkan diri kalian dari dari kampung-kampung kalian. Artinya jangan mengusir seseorang dari kampung halamannya. Summa aqrartum wa antum tashhadun. Nah, kemudian aqrartum, aku tetapkan bagi kalian, wa antum tashhadun, dan kalian pun menjadi saksi. Nah, di sini dalam ayat ini Allah menyampaikan kepada kita tentang beberapa kewajiban-kewajiban yang mesti kita laksanakan. Salah satunya yang berkaitan dengan materi ini, wa'atuz zakah, menunaikan zakat. Ternyata kewajiban berzakat itu bukan hanya untuk kita sebagai umat Islam, tetapi dari umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad pun itu sudah diwajibkan menunaikan zakat. Anda pernah mendengar kisah Korun kan? Si Korun itu kenapa hartanya oleh Allah ditelan bumi gitu kan, hartanya berikut si Korun ya. Kan gara-gara si Korun itu menolak membayar zakat. Si Korun itu kan hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Berarti waktu itu sudah ada kewajiban berzakat. Nah, selanjutnya ketika kita oleh Allah diberikan amanah harta yang banyak sehingga mencapai nisab, kita diwajibkan untuk menunaikan zakat. Kalau kita belum terbiasa mengeluarkan harta, mungkin akan berat rasanya. Kita punya emas 1 kilo, kalau dikeluarkan 2,5% ya, berarti berapa gram itu? 1 kilo seberapa gram? 100-nya 100 gram. Berarti lamun 2,5 nah? 2,5 gram, gampang kan gitu kan? 2,5 gram kali 1 gram teh 500.000. Berarti 2,5 gram teh 2,5. Lamun 1 gram 500.000 berarti 2,5 gram 1.250.000. Ageun teh 1.250.000. Lamun kurang dipasikeun berat teh hate. Berat gitu kan. Kalau kita belum terbiasa. Nah, untuk membiasakannya, maka di sini kita perlu berlatih dengan cara berinfak. Berlatih dengan cara berinfak. Kita biasakan berinfak, dikeluarkan 2,5%. Dari rumah kita dibekali uang jajan 10.000. Ku orang tua teh misalnya dibekalan 10.000. Dari 10.000 rupiah, coba sisihkan 2,5%-nya. Kamu tina 10.000, 2,5% sabaraha kira-kira? Sabaraha? 250 rupiah. Agak alit payu bala-bala hiji acan. Ya, tina 10.000 itu hanya 250 rupiah. Lamun tina 20.000 lumayan bala-bala hiji, 500 rupiah. Nah, kalau kita biasakan di bekelan 10.000, kurang teh disesakeun 250.000, diasupkeun kana kenceleng di bumi. Gaduh kenceleng. Poe Senen dicana ka sakola, sabab poe Senen sok aya anu mapay kenceleng. Diasupkeun ku urang kana kenceleng. Poe Senen, poe Jumaah ya sok aya mapay teh. Diasupkeun ku urang. Maka kita akan terbiasa. Dari 10.000 kita keluarkan 250 rupiah. Kalau dari 1 kilogram emas kita keluarkan 2,5
gram ngaluarkeun 1.250.000 lamun dibandingkan jeung 100 gram 100 gram itu berarti lamun dikana rupiahkeun teh sabaraha 500 berapa 500.000 kali 100 50 juta ya 50 juta pokoknya ente sakit lah hitung aku nyalir maka nilai 1.250.000 itu akan kecil dan kita akan mudah mengeluarkannya. Itu kalau kita terbiasa. Nah, maka di sini supaya kita terbiasa sebelum kita menjadi orang yang kaya, maka kita latih dulu dengan cara berinfak dengan mengeluarkan 2,5% dari setiap harta yang kita dapatkan. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke materi yaitu tentang zakat. Apa sih zakat itu? Sini ada zakat menurut bahasa berasal dari kata zakka yang berarti suci, bersih, tumbuh, ngajeleng gini. Suci, berkah, tumbuh, bersih, baik. Ini secara bahasa. Pertama, suci. Ketika kita punya harta, kita keluarkan zakatnya, maka harta yang kita miliki suci. Dari apa? Dari hak orang lain. Artinya harta yang kita miliki sudah tidak tercampur lagi oleh hak orang lain. Berkah. Harta yang dikeluarkan zakatnya, maka akan bertambah keberkahannya. Tahu berkah? Tahu berkah? Apa itu berkah? Hari berkah teh naon? Bertambah, meningkat dalam kebaikan. Bertambah, meningkat dalam kebaikan. Kalau kita punya harta yang berkah, kita makan harta tersebut, maka akan membuat kita semakin giat dalam beribadah. Akhirnya, orang geus makan dia menggunakan makanan teh ngagunakeun harta anu tos di jakatan anu barokah, maka setelah kita makan kita jadi giat ibadah. Tapi kalau kita makan setelah kita makan ternyata orang jadi beki hoream ibadah, berarti harta yang kita makan tidak berkah. Kemudian tumbuh harta yang dikeluarkan zakatnya, maka itu secara nominal memang bisa saja berkurang, tapi nanti akan bertambah lagi. Contoh misalkan gini, kita menjadi pedagang. Kita jadi pedagang, setiap tahun dagangan kita audit, ternyata mencapai nisab, kita keluarkan zakatnya, kita salurkan kepada orang-orang miskin yang menjadi langganan kita. Baru tadi data, pelanggan orang tuh ya gini seueuran kategori miskin. Tuan tadi pasihan dia zakat abdi. Kira-kira bakal namahan mau pelanggan. Kayak mau uang berlangganan ke toko itu setiap tahun sok dipasih zakat kan gitu kena teh. Beki seueur pelanggan orang teh. Dan ketika banyak pelanggan otomatis pendapatan kita akan meningkat, akan bertambah, tumbuh. Bersih dan baik. Bersih, harta kita bersih, kemudian baik pasti. Dengan demikian, zakat itu membersihkan atau menyucikan diri seseorang dari hartanya. Karena sesungguhnya dalam harta seseorang itu ada hak orang lain, ada milik orang lain. Sehingga dengan dikeluarkan zakatnya, maka bersihlah harta tersebut dari milik orang lain. Perhatikan firman Allah dalam Quran surat At-Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dalam hal zakat ada yang disebut dengan amil. Amil itu orang yang mengelola zakat.
Nah, dalam ayat ini Allah menugaskan kepada para amil untuk apa? Khud, mengambil. Nah, berarti tugas para amil itu harus menghimpun, datang kepada si muzaki itu. Bapak, cek punten hartana abdi bade diaudit, cek saha teh. Si amil teh, oh atau di itu. Oh, ternyata Bapak itu sudah mencapai nisab, maka silakan Bapak keluarkan zakatnya, titipkan ke kami. Nah, itu tugas amil harus seperti itu. Jadi amil itu bukan menunggu cicing di kantor nungguan mujaki data, bukan, tapi si amilin tersebut itu harus menghimpun food, mengambil, tapi sanes mencuri, mengambil gitu ya, datang di audit, jemput bola, mengambil harta mereka sodakotan sebagai sodako. Sodako di sini artinya zakat yang berfungsi tutohiruhum, di mana zakat ini akan membersihkan mereka, mensucikan mereka dan membersihkan mereka. Setelah dikeluarkan zakatnya, wasolli alaihim, amil tesok doakeun tah si anu zakat teh didoakeun ku si amil, karena inna sholata kasakanul lakum, doa kamu adalah ketenangan bagi mereka. Bunga muzaki didoakeun ku teh ku amil, wallahu samiun alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Perhatikan di sini syarat-syarat harta yang wajib dizakati. Yang pertama, milik yang sempurna. Artinya harta tersebut dimiliki secara sah dan dikuasai secara penuh oleh pribadi muslim. Berarti bukan harta sirkah, sanes harta rerenjengan, tapi imam murni milik si mujaki, si harta nanti. Yang kedua, harta tersebut dapat berkembang atau memiliki potensi untuk dikembangkan. Hartanya bisa nambahan. Kalau emas, perak bisa bertambah, bisa kan? Harganya bisa naik kan? Harganya tuh bisa naik dari tahun ke tahun, itu biasanya harganya terus naik. Kalau uang bisa ditambah, bisa, bisa dipakai dagang, dipakai modal dagang. Itu kan nanti akan bertambah banyak. Jadi harta tersebut dapat berkembang atau memiliki potensi untuk dikembangkan. Yang ketiga, sudah mencapai nisab. Apa itu nisab? Batas minimal harta yang wajib dizakati. Contoh misalkan lamun emas tos dugi karena 20 miskol, lamun dirham, lamun perak tos dugi karena 500 dirham. Kalau misalkan kita punya kambing sudah mencapai angka 40 ekor, itu kan nisab namanya, batas minimal. Ya kalau lebih gimana? Kalau lebih tinggal dihitung. Gampang kan? Kalau lebih tinggal dihitung. Nah, kalau kurang gimana? Kalau kurang berarti belum berwajib mengeluarkan zakat gitu. Kan dari infak mah mana? Itu lamun kurang. Misalkan zakat profesi, misalkan tahu zakat profesi? Zakat profesi itu misalkan Ilham jadi pegawai negeri misalnya ya. Jadi pegawai negeri dapat gaji 10 juta satu bulan, kalau dikalkulasikan satu tahun berarti 120 juta, harga kan karena emas nyampe ke kana nisab. Lamun ternyata nyampe kana nisab, oh berarti wajib mengeluarkan zakat. Nah, oh iya mah gaji nagenan baru 500.000, lamun dikalikan setahun ogenan berarti cuma dapat 800.000 misalkan satu tahun teh, jauh kene karena nisab, berarti can wajib mengeluarkan zakat. Kemudian harta yang melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan seseorang dan orang yang menjadi tanggungannya demi kelangsungan hidupnya. Karena berarti harta yang dikeluarkan zakat itu harta yang melebihi kebutuhan pokok. Apa kebutuhan pokok? Sandang, pangan, papan. Itu kan kebutuhan pokok itu. Pakaian, tempat tinggal, kemudian makanan. Tapi lagi sanes tempat tinggal sanes anu mewah. Nu penting mah tempat tinggal yang dapat dihuni, mun hujan teu kahujanan, mun panas teu kapanasan. Pakaian bukan pakaian yang harus mewah, yang penting dapat menutupi aurat. Makanan pun bukan makanan yang mewah, yang penting tidak kelaparan. Gitu kan? Itu. Kemudian yang kelima, mencapai haul. Apa itu haul?
dimiliki selama 1 tahun. Ada can haul mah can wajib zakat. Minggu emas namanya genan genep bulan can wajib zakatan. Dagang namanya genan 7 bulan can wajib zakat. Nah kalau dagang sudah 1 tahun, nah maka mimiti dagang teh tanggal 1 Januari. Ketika bertemu dengan 1 Januari lagi, maka itu dagangan harus diaudit. Hitung uang yang ada di kas, uang ada berapa. Kemudian barang yang ada di warung, misalkan lamun warung mah nilainya ada berapa, bisi aya nu nganyuk, sok aya nu nganyuk kan mun warung mah nya. Bisi aya nu nganyuk, uang nu di luar sabaraha. Terus orang bisi boga hutang ieu ka supplier, da warung masuk aya supplier geuningan kitu nya. Hitung, maka ke jumlah ke uang anu di kas ditambah naon teh barang, ditambah barang yang ada, ditambah dengan uang kita yang ada di luar, dikurangi hutang, ya kan? Dikurangi hutang, sisanya mencapai itu karena nisab. Lamun mencapai, maka kita harus mengeluarkan zakat. Nah itu di auditnya tiap tahun itu di auditnya. Nah, jadi yang kelima harus haul, sudah mencapai 1 tahun. Jadi kembali syarat harta yang dizakati milik sempurna, harta berkembang, mencapai nisab, melebihi kebutuhan pokok dan mencapai haul. Selanjutnya dasar hukum kewajiban zakat. Di antaranya yang pertama firman Allah dalam Quran surat Al-An'am ayat 11 yang berbunyi wa huwallazi ansha'a jannatin ma'rusyatin wa ghairu ma'rusyatin wan nakhla waz-zar'a mukhtalifan ukuluh wa zaituna war rumana mutasyabihan wa ghairu mutasyabih kulu min samarihi idza asmara wa atu haqqahu yauma hasadih wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun, delima yang serupa atau bentuk dan warnanya dan yang tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya. Berarti kan dia tunaikanlah haknya itu adalah keluarkan zakatnya. Kapan? Ya tentu ketika panen, di hari memetik hasilnya. Dengan disedekahkan kepada fakir miskin. Nah, ini fakir miskin ini kan mustahik. Salah satunya adalah fakir dan miskin. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Nah, di sini menjadi dasar tentang kewajiban zakat dari buah-buahan atau dari hasil pertanian, di mana harus dikeluarkan zakatnya pada saat panen. Kemudian firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Nah, tadi yang kita bacakan di sini ya, bahwa Allah mewajibkan kepada kita di antaranya adalah wa'atuz zakat, yang menunaikan zakat. Selanjutnya tujuan zakat itu apa? Nah, di sini ada beberapa tujuan zakat. Yang pertama, menghilangkan sifat kikir, tamak, serakah pemilik harta. Serang kikir, koret, kikir itu ya, koret, merepet jahe, merege hese, ya kan cek bahasa India nanti merege hese, sebenarnya. Nah, dengan adanya zakat, maka pemilik harta jadi mual koret karena dia terbiasa, kudu ngaluarkeun zakat. Berarti kan harus peduli kepada si mustahik. Kemudian menghilangkan sifat tamak, perang tamak. Rakus segala hayang kusorangan, hayang wareg sorangan gitu. Maka dengan adanya zakat, orang yang kaya terbebas dari sifat tamak. Kemudian serakah itu segala hayang gitu. Yang kedua, membersihkan dan menyucikan harta dan jiwa si mujaki. Harta jadi suci dari hak orang lain, jiwanya pun dari suci dari kikir, tamak dan serakah.
Yang ketiga, menghindari kecintaan pada kehidupan dunia semata. Jadi supaya orang teh cinta teh karena dunia, kita sadar bahwa harta kekayaan dunia ini hanyalah titipan dari siapa? Dari Allah. Ketika Allah memerintahkan untuk diberikan sebahagiannya, ya jangan kita pelit gitu, kita berikan karena Allah sudah memerintahkan. Harta naga pisaha ti Allah ku Allah teh dipasikeun. Nah, betul orang kudu korekan itu. Yang keempat, melatih kedermawanan orang-orang yang beriman dan memotivasinya untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Amih jadi jalmi anu dermawan. Tahu dermawan? Tukang sedekah, tukang babantu kabatur gitu nya. Tutulung kanu butuh, tatalang kanu kita dermawan. Mendidik manusia untuk disiplin, menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya. Dengan adanya zakat, maka manusia dididik untuk menjadi orang yang disiplin. Disiplin dalam hal menunaikan setiap kewajiban yang dibebankan oleh Allah kepadanya dengan cara menyerahkan hak orang lain yang terdapat dalam harta dirinya. Yang keenam, melindungi pemilik harta dari hukuman berat dari Allah untuk orang-orang yang menimbun harta dan tidak mau berzakat. Kan diantaranya begini. Kalau orang menumpuk-numpuk harta kemudian menolak berzakat, nanti di akhirat hartanya itu akan datang kepada si pemiliknya dalam bentuk potongan-potongan emas yang dipanaskan. Untuk apa? Untuk nanti diletakkan di atas punggung dan perut mereka, diistrikan. Mereka anu sok menolak membayar zakat. Tapi dengan mengeluarkan zakat, maka terbebas dari hukuman berat dari Allah. Di si hoyong ajaran gitu kan, di istrika sakumaha ayeuna we ajaran sok. Turunkeun istrika, urang di istrika kira-kira sakumaha. Boro-boro di istrika katoel ge nya. Gitu, katoel ge panas. Awan mungkin di akhirat. Yang ketujuh, menanggulangi kemiskinan dan membantu fakir miskin keluar dari kesulitan hidupnya. Dengan adanya zakat ini, maka si orang-orang yang menjadi mustahik kemudian diberdayakan melalui program zakat sehingga dia keluar dari zona kemiskinannya, maka yang tadinya mustahik akan berubah menjadi muzaki. Tapi ingat, cara penyaluran zakatnya itu harus dengan sistem pemberdayaan. Kalau sistem pemberdayaan itu memberikan kain memberikan kail bukan memberikan ikan. Kartos itu maksudnya. Namun diberi lauk mah, kalau lauk geus paeh kan dibelem dimakan di. Namun diberi usep nama, maka bisa mendapatkan beberapa ikan. Jadi diberi modal, saris diberi mamen, gitu pemberdayaan. Namun ayeuna dengan sistemnya BLT misalkan jadi bantuan langsung tunai dibagi beasna kan habis lah ya habis, tapi lamun dibagi ke naonna artosna sing titah usaha tuluy dipantau kan, dipantau sok sing bener usahana, nah maka kita bakal keluar dari jeratan kemiskinanana tuluy ke bakal jadi muzaki mana dalam geus benar. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para mustahik, di antaranya Gorimin, Ibnu Sabil dan mustahik lainnya. Tahu Gorimin? Gorimin itu adalah orang yang dililit hutang. Tapi sanes urut judi sanes. Ada dililit hutang urut judi mah termasuk Gorimin ya, sanes mustahik. Misalkan urut naon dia? Urut ngabangun bumi misalkan manehna teh, kasihan madrasah, ya boga hutang ka itu tuh ka naon ngaranna teh tukang bangunan teh. Material gitu dah yang beres madrasah teh. Oh kan material datangkeun beres madrasah teh dihitung teh hutang badag. Tah kan pas begitu ditagih teh meureun bingung tah. Maka dibantu sok tina naon? Tina zakat sehingga permasalahannya dapat teringankan, kabayar hutang teh. Atau misalkan Ibnu Sabil, tahu Ibnu Sabil? Orang yang sedang ada dalam perjalanan. Kalau ayeuna Japar nyaba ke Jakarta. Di Jakarta datang kecopetan. Kan bingung. Cek balik ongkos teu aya da kecopetan teh. Maka solusinya kumaha?
Solusina kumaha? Teangan bajnas. Nya, teangan bajnas. Badan anu zakat. Taros ke dupi kantor bajnas di mana dia. Sumpingan kurang kadinya, bebeja kadinya abdi teh nuju jabak ka Jakarta. Abdi teh aslina teh Ciamis. Kan peda di dia kamusibatan, kecopetan, abdi teh gaduh ongkos ati ketika can dipasih taku bajnas. Ongkos yang balik ke Ciamis. Itu kan keluar tina masalah. Jadi Ibnu Sabir gitu orang yang ada dalam perjalanan bere ongkosna, bere jam bekalna sehingga bisa kembali ke kampung halamanna. Memeratakan kesejahteraan dari orang kaya kepada orang miskin, yaitu mengubah penerima zakat menjadi pembayar zakat. Nah, tadi ya sudah dikatakan dengan sistem pemberdayaan, maka anu tadina mustahik maka akan berubah menjadi muzaki. Menolong, membantu, menyantuni orang yang tidak mampu dan orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan. Dengan adanya dana zakat, kan sekarang itu banyak orang yang rumah tinggalnya itu tidak layak huni. Jadi pahili mentereng keneh kanang domba gitu jeung tempat tinggal manehna teh kan aya nu kitu. Maka dengan adanya dana zakat, datanglah petugas zakat ke kampung-kampung, dibuatlah bangunan kan dalam bentuk bantuan rutilahu kan ada rumah tidak layak huni sehingga kabantu dah orang-orang anu memang sangat membutuhkan gitu manehna teh. Atau misalkan menyantuni orang-orang yang tidak mampu, ya anu parkir teh kan bekerja teu bisa, penghasilan tidak punya, dalam bentuk bekerja pasti penghasilannya tidak punya gitu ya. Harta tidak ada. Jadi sama sekali teu gaduh nanaon. Dengan adanya zakat maka orang fakir dapat terbantu. Kemudian sarana pemerataan pendapatan atau rezeki untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Nah, di sini supaya yang kaya tidak semakin kaya, yang miskin tidak semakin miskin, tetapi yang kaya peduli kepada yang miskin, akhirnya semua bisa bahagia. Kalau dengan zakat fitrah misalkan ya, dengan zakat fitrah di hari raya itu tidak ada orang yang kelaparan karena minimal di hari raya semua orang bisa makan. Semua orang bisa mempunyai pakaian di hari raya, terbantu dengan adanya zakat fitrah. Kemudian mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang memiliki harta kekayaan. Jalma anu beunghar terbangun rasa tanggung jawab sosialna, tebetah ketika melihat orang lain mengalami kesusahan, dia ingin mengeluarkan hartanya kemudian mengulurkan tangannya untuk membantu orang-orang yang mendapatkan kesusahan. Nah, untuk selanjutnya bagaimana cara penyaluran zakat, kepada siapa zakat disalurkan? Nah, insya Allah ini kita bahas pada pertemuan berikutnya. Selanjutnya di Rosah Islamnya.